semua, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama kakak semua di sini. Dan pada minggu ini kita akan masuk pada suasana Natal. Jadi untuk adik-adik semua kita bersemangat penuh sukacita menyambut lahirnya Yesus Kristus. Nah adik-adik semua, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan pujian dari pulau dan benua dan dilanjutkan dengan Hai Siarkan di Gunung. Adik-adik semua bisa tepuk tangan dan berdiri ya. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Berkat juga guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah berkatilah kami, beri akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membaca dan mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi kita pada cerita Alkitab kita minggu ini. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab kita, kakak mengajak adik-adik semua kita bersama-sama untuk menyaksikan video cerita Alkitab berikut ini. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham.
Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik, barusan kita sudah bersama-sama menyaksikan video cerita Alkitab yang bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Baiklah, tadi pada video tadi diceritakan ada seorang dara yang bernama Maria. Dia adalah gadis yang baik-baik. Dia belum menikah. Lalu pada suatu hari, malaikat Tuhan menjumpai dia atau mendatangi Maria tadi. Dan malaikat berkata bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian malaikat juga menjumpai Yusuf yang merupakan tunangan dari Maria dara tadi. Lalu kata malaikat Tuhan saat menjumpai Yusuf, dia mengatakan seperti ini adik-adik, Yusuf keturunan Daud, kata malaikat itu. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namailah anak itu Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Itu pesan malaikat kepada Yusuf yang ia jumpai pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Yusuf dan Maria percaya karena mereka sudah dijumpai oleh malaikat. Tetapi mereka harus pergi ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Begitu perintah yang disampaikan oleh
Kaisar Agustus yang memerintah pada saat itu. Lalu banyak orang-orang yang berangkat ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri pada sensus yang disuruh atau diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Akibatnya karena begitu banyak orang yang pergi ke Bethlehem, akibatnya banyak penginapan menjadi penuh, sehingga Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat untuk menginap saat mereka ke Bethlehem. Lalu apa yang terjadi? Mereka terpaksa menginap di sebuah kandang hewan atau kandang domba. Dan pada suatu malam yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah, anak yang dijanjikan Allah itu lahir di kandang domba. Lalu ia dibaringkan di palungan dan ia dinamai Yesus, seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan saat malaikat Tuhan menjumpai Maria dan Yusuf. Baiklah adik-adik, cerita Alkitab kita pada minggu ini itu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri memiliki arti atau berarti keselamatan daripada Allah. Terkadang Yesus juga disebut anak Daud atau anak manusia. Ia juga disebut Kristus. Sebab dia Yesus adalah Raja yang turun dari surga. Begitulah janji Allah kepada umat manusia. Baiklah adik-adik, sebentar lagi atau tidak lama lagi kita akan bersama-sama nih menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, atau hari yang sering kita sebut adalah Hari Raya Natal. Sebentar lagi, menghitung hari saja. Walaupun pada saat ini kita akan merayakan Natal atau merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang terbatas seperti ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa bahagia kita menyambut lahirnya Sang Juru Selamat ke dunia. Tetap bersukacita, tetap berbahagia, kita sama-sama menyambut datangnya kelahiran Sang Juru Selamat di dunia dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bahagia, penuh dengan ucapan syukur, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Baiklah adik-adik, sekian cerita Alkitab kita pada minggu ini. Kita akan berjumpa lagi pada cerita Alkitab kita minggu depan. Dadah! Selamat pagi adik-adik, sekarang kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan besar dan ajaib. Kami boleh bersama-sama berkumpul kembali pada hari Minggu ini untuk belajar, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, dan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah kami semua yang boleh memberi dengan sukacita. Berkati kami yang belum berkesempatan untuk memberi. Sertai orang tua kami, sanak saudara kami. Berilah kami perlindungan yang ajaib setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan dengan penuh rasa syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dan adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di amplop, dan adik-adik bisa menghubungi nomor kakak yang ada tertera di bawah ini. Untuk mengumpulkan persembahan kita akan pujian dengan judul Kami Bawa Pujian. Senang ya? Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam nama. Begitu besar kasih dan penyertaan-Mu Bapa bagi kami anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur pada Tuhan atas kemurahan-Mu, atas nafas kehidupan kami Tuhan, atas kesehatan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Allah Maha Surga, melewati sekolah minggu kami ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bimbinglah kami anak-anak-Mu Bapa, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu setia akan Tuhan, yang selalu menurut perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan. Tuhan Allah Bapa di surga, kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jadikan kami anak yang baik, anak-anak sekolah minggu yang cerdas, anak-anak sekolah minggu yang sehat jasmani rohani mereka. Berkati segala pendidikan mereka Tuhan, berkati orang tua mereka, saudara-saudara mereka Tuhan. Berkati kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati juga kakak-kakak pembinanya Bapa. Tuhan Allah Bapa di surga, banyak hal yang kami bersyukur pada Tuhan, namun kami tidak dapat mengucapnya satu persatu Bapa. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu Allah Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik semua, tiba saatnya kita mengakhiri pada sekolah minggu kita. Dan khusus untuk adik-adik semua, kita pergi sekolah minggu. Dan untuk mengakhiri pada sekolah minggu kita akan pujian dengan judul Kandang Domba Itu Rumahnya. Adik-adik semua bisa bangkit berdiri ya. Sampai jumpa. Terima kasih.